warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan soal 11.64 pada mata kuliah UTK 3. Diketahui pada soal liquid feed sama dengan 100 kg mol per hour dengan benzena toluena pada boiling point 55% mol benzena dan 45% mol toluena. Didistilasi pada tekanan 101,32 kPa dengan hasil distilat XP sama dengan 0,98 dan XW sama dengan 0,04. Ditanyakan A. Determine the theoretical number of tray needed. Yang B. Calculate the condenser and reboiler heat. Yang C. Determine the minimum number of theoretical trays at total reflux. Pertama-tama, membuat diagram yang diketahui. Di situ diketahui F sama dengan feed 100 kg mol per hour dengan XF 0,55, D sama dengan distilat belum diketahui, XD sama dengan 0,98, W sama dengan bottom belum diketahui juga, XW sama dengan 0,04. Kemudian membuat kurva kesetimbangan melalui data equilibrium ini untuk memasukkan ke nilai X dan Y-nya. Selanjutnya membuat highline. Highline dapat dibuat dari titik X 0,55 ditarik ke atas horizontal karena H sama dengan 1. Vertikal. Selanjutnya dapat mencari RM. RM dibagi RM plus 1 sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. RM dibagi RM plus 1 sama dengan 0,98 min 0,75 dibagi 0,98 min 0,05. RM per RM plus 1 sama dengan 0,535. RM didapat hasil 1,15. Kemudian mencari nilai reflux ratio, yaitu R sama dengan 1,3 dikalikan RM. R sama dengan 1,495. Kemudian membuat garis enriching. Membuat garis enriching pertama-tama harus mencari interceptnya dahulu. Intercept dapat dihitung melalui rumus XD per R plus 1 sama dengan 0,98 dibagi 1,498 plus 1. Y sama dengan 0,393. Selanjutnya intercept atau Y digambar melalui titik XD-nya yaitu 0,98 ini ditarik menuju garis intercept. Selanjutnya untuk mencari garis stripping line ini dicari dari perpotongan sumbu highline dengan intercept. Lalu membuat stage. Membuat stage sendiri dibuat dari titik XD ini. Titik XD ini ditarik ke arah kiri horizontal, lalu bertemu dengan sumbu kurva kesetimbangan. Ditarik lagi ke bawah, bertemu dengan enriching line. Ini disebut satu stage. Ini disebut satu stage. Selanjutnya, seperti cara yang tadi, ditarik lagi ke kiri horizontal sampai bertemu kurva kesetimbangan, ditarik ke bawah, bertemu enriching line, dan seterusnya sampai bertemu di titik XW ini.
dengan kesimpulan jumlah stage sama dengan 16 stage yang terdiri dari 15 stage kolom dan 1 stage di reboiler. Selanjutnya menjawab pertanyaan B, yaitu calculate the condenser and reboiler heat loads. Menghitung beban panas kondensor pada reboiler. Karena D dan W belum diketahui, maka mencari D dan W dulu melalui neraca massa total dan neraca massa komponen. Neraca massa total memperoleh persamaan 1 dan neraca massa komponen dapat dihitung W-nya. W-nya ketemu 45,74 kg/mol per hour. Selanjutnya untuk mencari D, dihitung melalui persamaan 1 yang disubstitusi ke persamaan 1. Persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Jadi D diperoleh nilai 54,26 kg/mol per hour. Selanjutnya mencari R. Mencari L. Dihitung melalui rumus R sama dengan L per D. 1,495 sama dengan L dibagi 54,26. L sama dengan 81,12 kg/mol per hour. Selanjutnya menghitung V1 sama dengan L plus D. Nilai L dan D-nya sudah diketahui, tinggal dimasukkan saja, dan V1 ketemu 135,38 kg/mol per hour. Untuk menghitung perhitungan selanjutnya, dibutuhkan tabel 11.61 ini untuk memasukkan data-datanya pada perhitungan selanjutnya. Perhitungan selanjutnya menghitung lambda B. Lambda B dihitung melalui rumus ini dengan nilai-nilai yang ada pada tabel 11.61. Didapatkan hasil lambda B 34,224 kJ per kg/mol. Selanjutnya menghitung HI. Sebelum menghitung HI, kita harus mengetahui saturation temperaturnya dahulu melalui tabel ini 11.11. Saturation temperaturnya dari Y1 sama dengan X0 0,98 itu berapa? Ini dapat diketahui dari tabel ini. Jadi ini ditarik ke atas melalui sumbu X 0,98 ini bertemu saturated liquid line, lalu ditarik ke arah kiri menuju sumbu Y, atau dapat dilihat langsung temperaturnya berapa. Jadi di sini didapatkan temperatur saturation 81,1 derajat Celcius. Maka selanjutnya H1 dapat dihitung dan dihasilkan H1 30985,218 kJ per kg/mol. Selanjutnya menghitung H0. H0 dihitung melalui rumus ini. Nilai-nilainya sudah diketahui semua, tinggal dimasukkan saja dan dihitung. Jadi H0 didapatkan hasil 138,786 kJ per kg/mol. Selanjutnya menghitung Chi kondensor atau Chi C dengan rumus V1H1 ini. Dan didapatkan hasil sebesar 4.175,989,9 kJ per hour. Selanjutnya menghitung HF-nya. Untuk menghitung HF, kita juga harus mengetahui saturation temperaturnya dahulu. Ini juga dilihat melalui tabel 11.11. Saturation temperatur dari XF sama dengan 0,55 itu berapa? Ini diketahui pada tabel ini. Sama kayak yang tadi, untuk menghitung
HF-nya ditarik melalui sumbu X, ini ditarik ke atas, ketemu saturated liquid line-nya, lalu ditarik ke kiri dan ketemu suhu temperaturnya. Didapatkan saturation temperature 90,9 derajat Celcius. Jadi HF dapat dihitung dan didapatkan hasil 1.634,9 kJ per kilogram mol. Yang terakhir, mencari Curie boiler. Untuk menghitung Curie boiler harus mencari HW-nya dahulu atau entalpi pada W. Mencari ini dilihat dari grafik 11.61 pada buku Genkoplis. Setelah dilihat, HW-nya ketemu 4.500 kJ per kilogram mol. Nah, selanjutnya HR-nya dapat dihitung dan dihasilkan HR sebesar 4.225.854,4 kJ per hour. Pertanyaan B sudah ditemukan hasilnya. Selesai. Sekian dari saya. Apabila banyak kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.